Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo Bumi Putra. Saya adalah mahasiswa aktif program studi terjemah. Di sini saya akan menyelesaikan ulangan akhir semester yang diampu langsung oleh Dr. Saifullah Kamali dari mata kuliah Nahwu untuk penerjemahan. Selamat menonton. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi yang saya masukkan ke dalam tugas akhir semester dari mata kuliah Nahwu untuk penerjemahan. Jadi untuk strategi yang saya masukkan di dalam tugas saya ini, itu yang pertama ada terjemahan komunikatif, yang kedua ada terjemahan literal. Nah, masing-masing dari sini saya akan menjelaskan untuk lebih lanjutnya. Jadi, pada terjemahan literal dan juga komunikatif itu bisa dibilang sangat berbeda. Nah, dari literal itu tersendiri, di mana jenis strategi literal itu adalah strategi yang mentransfer teks sumber ke dalam bahasa target. Kalau bisa dibilang poinnya itu adalah kata demi kata. Nah, dari terjemahan literal ini, itu bisa disimpulkan bahwasannya pada terjemahan literal ini itu sangat mempertahankan struktur dan bentuk aslinya. Nah, dan pada terjemahan komunikatif itu adalah salah satu strategi yang menekankan kejelasan dan pemahaman bagi si pembaca dalam bahasa target. Jadi, pada terjemahan komunikatif itu bisa dibilang lebih kompleks untuk penerjemahannya. Oke, saya akan mulai. Pada paragraf pertama, bisa dibilang ini adalah judulnya, Korea Syamaliyatu tu'akidu nashrah quwatin fi Rusia. Latinnya sudah saya berikan. Korea Asyamaliyah tu'akidu nashrah quwatin fi Rusia. Pertama saya akan menjelaskan yaitu terjemahan komunikatif. Pemerintah Korea Utara secara resmi menyatakan bahwa mereka telah mengerahkan pasukan militer ke wilayah Rusia. Di sini, pada strategi yang sudah saya buat di tugas saya ini, saya memberikan nomor ini yang pada akhirnya menjadi SPOK, subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Nah, pada terjemahan komunikatif, karena dia lebih ke bahasa sasaran, jadi di sini sudah saya terjemahkan dengan beberapa frasa yang ditambahkan, atau bisa dibilang ziyadah. Sini pemerintah Korea Utara secara resmi menyatakan bahwa mereka telah mengarahkan pasukan militer ke wilayah Rusia. Pada terjemahan literalnya atau kata per kata, sini Korea Utara menegaskan penyebaran pasukan di Rusia. Nah, untuk penjelasan identifikasi jenis kata, fungsi sintaksis, dan juga arti perkata sini sudah saya berikan. Oke, saya akan jelaskan dahulu. Pada teks Arab Korea ini itu
identifikasi jenis kata dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu Korea itu sebagai nomina proper, subjek mubtada yang artinya adalah Korea. Asyamaliyatu itu sebagai adjektiva atau kata sifat, keterangan sifat dari si Korea tersebut. Kemudian tu'akidu sebagai verba, dia sebagai predikat yang mengartikan sebagai penegasan. Kemudian asyra itu sebagai nomina. Kemudian ini adalah objek langsung atau mudhaf ilaih yang artinya adalah penyebaran. Kuwatin itu sebagai nomina juga, pelengkap objek yang tidak langsung, ya, artinya adalah pasukan. Kemudian fi sebagai preposisi penanda keterangan tempat di dalam. Terakhir ada Rusia. Rusia ini adalah salah satu nomina proper juga ya, seperti Korea yang tadi. Fungsi sintaksisnya itu adalah keterangan tempat, artinya adalah Rusia. Kemudian kita beralih ke paragraf kedua. Sama strateginya seperti paragraf yang pertama, karena ini saya buat sampai paragraf keempat. Akadat Korea Syamaliyatu lil maratil ula anna arsalat quwwatin ila Rusia. Asabama afadat waqalat al-adba'i rasmiyatul al-Qoriyatu asyamaliyatu yawm al-ithnin wasyiratan ila anna junudaha sa'adu Musku fi isti'adati manatiqa fi Kursk ar-Rusyati kanat tahta sayaratil al-Ukraniyati li ashhur. Terjemahan komunikatifnya adalah, untuk pertama kalinya Korea Utara menegaskan bahwa mereka telah mengirim pasukan ke Rusia. Menurut laporan kantor berita resmi Korea Utara pada hari Senin menunjukkan bahwa pasukan mereka membantu Moskow merebut kembali wilayah di Kursk, Rusia, yang telah berada di bawah kendali Ukraina selama beberapa tahun. Kemudian pada terjemahan literalnya, dia menegaskan Korea Utara untuk pertama kalinya bahwa dia mengirim pasukan ke Rusia menurut apa yang dilaporkan kantor berita resmi Korea Utara pada hari Senin. Menunjukkan bahwa pasukannya membantu Moskow dalam pemulihan wilayah di Kursk, Rusia, yang berada di bawah kendali Ukraina selama beberapa bulan. Kemudian pada teks Arabnya, akadat ini sebagai verba perfect, feminin tunggal, posisi teksnya adalah sebagai predikat, mananya telah menegaskan. Kuria sebagai nomina proper, feminin juga, tunggal. Nah, maknanya itu adalah Korea. Syamalia sebagai adjektiva, rasional nisbah, feminin tunggal. Fungsinya itu sebagai naat atau atribut ya, atribut dari si Korea Shadi. Kemudian maknanya adalah utara. Lil maroti sebagai nomina yang bersambung dengan preposisi. Simplifikasi atau identifikasinya itu umum, feminin tunggal, posisi sintaksisnya terzaman, keterangan waktu, maknanya untuk pertama kalinya. Al-ula adjektiva, nomornya urutan, feminin tunggal, naat yang menjelaskan si al-marrata tadi, artinya adalah yang pertama. Anaha sebagai konjungsi yang bersambung dengan pronomina, fungsinya identifikasinya
konjungsi kausal atau subordinatif yang bersambung pada kata ganti perempuan. Sebagai pembuka jumlah klausa, artinya adalah bahwa ia menunjukkan perempuan atau feminin. Kemudian arah salat sebagai verba perfect feminin tunggal, verba fi'il verba utama yang artinya adalah telah mengirim. Kuwatin sebagai nomina, umum feminin dan juga plural. Kemudian kuatin sebagai nomina, umum feminin plural. Mananya dia sebagai maf'ul bih ya, objek langsung, mananya adalah pasukan. Ila sebagai preposisi, harfu jar atau huruf jar sebagai keterangan tempat yang akan dijelaskan setelahnya. Mananya adalah ke Rusia sebagai pronomina, bukan pronomina, nomina proper feminin tunggal. Fungsinya adalah sebagai isim majrur karena ilah tersebut. Maknanya adalah Rusia. Kemudian hasabama sebagai konjungsi yang bergabung dengan frasa klausal plus idiomatik sebagai zarf muqaddim atau keterangan awal menurut apa yang sebagai artinya. Afadat sebagai verba perfect feminin tunggal, fi'il predikat yang artinya adalah telah melaporkan. Waqala sebagai nomina umum feminim dan juga tunggal. Fa'il subjek pelaku dari afadat artinya adalah kantor lembaga. Al-anba'i sebagai nomina umum maskulinnya sebagai plural yang tidak beraturan. Nafnile kepemilikan berita. Rasmiyah sebagai adjektiva kualitatif feminin tunggal. Naat bagi al-anba'i yang artinya adalah resmi. Al-Quriyah itu sebagai adjektiva rasional nisbah feminin dan juga tunggal. Kemudian ini sebagai naat dari wakalah yang tadi itu sebagai kantor lembaga yang artinya adalah Korea Asyamaliyah, sama seperti yang Korea itu masih adjektiva rasional nisbah feminin tunggal. Naat bagi Al-Korea ini tapi utara sebagai artinya. Kemudian yauma itu adalah nomina umum maskulin tunggal sebagai zarf zaman atau keterangan waktu. Hari adverbia bisa dibilang adverbia waktu. Kemudian al-isnin nomina proper maskulin tunggal badal dari yauma Senin. Syiratan participle aktif feminin tunggal hal atau keterangan cara sambil menyatakan atau menunjuk. Ila sebagai preposisi huruf jar artinya adalah kepada. Kemudian anak sebagai konjungsi subordinatif sebagai pembuka jumlah yang artinya adalah bahwa. Kemudian junudah sebagai nomina pronomina yang bersama dengan pronomina umum maskulin plural yang bergabung dengan kata ganti feminin. Mubtada jumlah ismiyah
Mananya adalah pasukannya. Dan sa'adu itu sebagai verba perfect, maskulin plural. Fi'il plus fa'il, mereka bantu. Mananya adalah telah membantu. Musku sebagai nomina proper, feminin tunggal. Sebagai maf'ul bih, mananya adalah Moskow. Fi sini sebagai preposisi, harfu jar yang menunjukkan keterangan tempat. Artinya adalah di. Isti'adati sebagai nomina isti'adati itu adalah nomina verbal. Umum feminin tunggal, isim majrur karena fi artinya adalah perbuatan kembali. Manatik itu sebagai nomina umum feminin plural. Maf'ul bih objek isti'adah, wilayah. Fi sebagai preposisi, harfu jar keterangan tempat, artinya adalah di. Kurs itu adalah nomina proper feminin tunggal sebagai isim majrur, artinya adalah kurs. Arusya sebagai adjektiva rasional nisbah feminin tunggal, naat bagi kurs tadi, artinya adalah Rusia. Kanat itu adalah verba perfect feminin tunggal, membuka jumlah fi'liyah, artinya adalah telah. Tahta di sini sebagai preposisi, huruf jar sebagai keterangan tempat setelahnya. Sini artinya adalah di bawah tahta ya. As-sayyitarati sebagai nomina umum feminin tunggal, isim majrur kendali atau kekuasaan. Al-ukraniyah sebagai adjektiva rasional nisbah feminin tunggal, naat bagi as-sayyitarah, artinya adalah Ukraina, sebuah negara. Asyuri preposisi yang bergabung dengan nomina umum maskulin dan juga plural. Zarf zaman atau keterangan waktu selama beberapa bulan artinya. Kemudian kita baca sini dulu ya. Wa dzakaratul waqalatu ana wahiratin far'iyah min quwwatil musallahah al-Qurya Syamaliyah syarakat fi amaliyati tahrir manatik al-Qurs al-muhtallah lafitatan ila anna junuda al-harbiyah litilka al-quwwati tuqallilat bin najah wa naqalati al-waqalatu an-zaimi al-Quryi al-Syamali Kim Jong-un qawlahu inna ulaika alladhina qatalu min ajli adalah hum jami'an abtalu wa mu'athiluna li syarafil watan wa adafa annahu tuqamu qariban nusubun tizkariyatun fil asimati Pyongyang tukhallidu ma thira al-ma'arakah. Lanjut ke terjemahan komunikatif. Kantor berita resmi Korea Utara melaporkan bahwa unit-unit cabang dari angkatan bersenjata Korea Utara telah ikut serta dalam operasi pembebasan wilayah Kursk yang dikuasai oleh Ukraina, menunjukkan bahwa upaya operasi militer ini berakhir dengan sukses. Dan kantor berita melaporkan bahwa dari pemimpin Korea Utara yaitu Kim Jong-un menyebutkan para prajurit yang berjuang demi keadilan sebagai pahlawan dan lambang kehormatan bangsa. Ia juga mengumumkan bahwa sebuah monumen peringatan akan segera dibangun di ibu kota Pyongyang untuk mengenang prestasi dalam pertempuran tersebut. Nah, pada terjemahan literal atau terjemahan perkataannya, dan menyebutkan kantor berita bahwa unit-unit cabang dari
dari pasukan bersenjata Korea Utara ikut serta dalam operasi pembebasan wilayah Kursk yang diduduki. Mencatat upaya perang pasukan upaya itu dianugerahi keberhasilan dan melaporkan kantor berita dari pemimpin Korea Utara yaitu Kim Jong Un, ucapnya, sesungguhnya mereka yang bertemu demi keadilan, mereka adalah pahlawan dan wakil kehormatan negara, dan menambahkan bahwa akan segera didirikan monumen peringatan di ibu kota Pyongyang yang mengabadikan prestasi pertempuran mereka. Kemudian pada kata Arab, transliterasi jenis kata, detail jenis kata, fungsi sintaksis dan arti perkatanya akan segera saya bahas. Oke, di sini yang pertama ada wadakaratin sebagai verba perfect feminine tunggal. Fungsi sintaksis adalah predikat kalimat utama. Artinya dan menyebutkan. Wakalah sebagai nominal umum feminin tunggal. Ini sebagai subjek. Artinya adalah kantor berita. Ana sebagai konjungsi subordinatif. Pembuka jumlah ismiyah yang artinya adalah bahwa. Wahadatin nomina umum feminin plural yang tidak beraturan. Sebagai mubtada klausa anak artinya adalah unit-unit. Faraiyatin sebagai adjektiva rasional nisbah feminin tunggal. Sebagai naat atribut unit artinya adalah cabang. Min di sini sebagai preposisi, harful jar atau huruf jar, hubungan dari mudhof artinya adalah dari. Al-quwati sebagai nomina umum feminin plural yang tidak beraturan. Mudhof ilaih artinya adalah pasukan. Al-musallahah sebagai adjektiva kualitatif feminin tunggal. Naat pasukan kemudian artinya adalah bersenjata. Al-quria di sini sebagai adjektiva rasional nisbah feminin tunggal. Artinya sebelum naat pasukan dulu. Naat pasukan artinya adalah Korea. Kemudian Asyamaliyah sebagai adjektiva relasional nisbah feminin tunggal. Naat pasukan artinya adalah utara. Syarakat sebagai verba perfect feminin tunggal. Predikat klausa anak artinya adalah telah ikut serta. Fi sebagai preposisi harfu jar. Hubungan maf'ul bih artinya adalah dalam. Amaliyat sebagai nomina umum feminin tunggal, plural tidak beraturan, menjadi maf'ul bih. Kemudian artinya adalah operasi. Tahrir sebagai nomina verbal umum maskulin tunggal, mudhof ilaih artinya adalah pembebasan. Manatik sebagai nomina umum feminin plural yang tidak beraturan, sebagai maf'ul bih artinya adalah wilayah-wilayah. Al-kurs di sini sebagai nomina proper khusus feminin tunggal. Fungsi di sini sebagai mudhof ilaih artinya adalah kurs. Al-muhtallah di sini sebagai adjektiva kualitatif feminin tunggal. Naat wilayah artinya adalah yang diduduki. Lafitatan sebagai nomina adverbia keadaan umum feminin tunggal. Fungsinya sebagai hal keterangan keadaan. Artinya adalah menunjukkan atau mencatat. Ila sebagai preposisi harfu jar. Kemudian fungsi sebagai hubungan. Artinya adalah kepada. Ana sebagai konjungsi subordinatif. Fungsinya pembuka jumlah ismiyah artinya adalah bahwa. Al-juhuda artinya sebagai nomina umum feminin plural yang tidak beraturan, sebagai mubtada artinya adalah upaya. Al-harbiyah di sini sebagai adjektiva rasional nisbah feminin tunggal. Naat upaya artinya adalah perang. Litilka ini sebagai preposisi dan juga kata tunjuk. Harfu jar yang bersambung dengan demonstratif feminin tunggal.
sebagai sebuah hubungannya menghubung, artinya adalah milik itu. Al-quwati di sini sebagai nomina, umum feminin plural taksir plural taksir atau plural yang tidak beraturan. Sebagai mudhaf ilaih artinya adalah pasukan. Tukul lihat sini sebagai verba perfect pasif feminin tunggal sebagai predikat klausa yang artinya adalah diberkati. Bin naja di sini preposisi yang bersambung dengan nomina. Harfu jar plus umum maskulin tunggal sebagai hubungan juga penghubung, artinya adalah dengan keberhasilan. Wanaqalati sebagai verba perfect feminin tunggal predikat kalimat baru, artinya adalah melaporkan. Al-wakalatu sebagai nomina umum feminin tunggal dan menjadi subjek, artinya adalah kantor berita. Ani di sini sebagai preposisi harfu jar sebuah penghubung dan artinya adalah dari. Az-zaim di sini sebagai nomina umum maskulin tunggal, fungsinya adalah mudhaf ilaih, artinya adalah pemimpin. Al-quri sebagai adjektiva rasional nisbah maskulin tunggal, fungsinya adalah naat pemimpin, artinya adalah Korea. Syamali sebagai adjektiva rasional nisbah maskulin tunggal sebagai naat pemimpin, artinya adalah utara. Kemudian Kim Jong Un sebagai nomina proper khusus dan juga maskulin, mudhafun ilaih yang artinya adalah Kim Jong Un. Kaulahu sebagai nomina yang bersambung dengan pronomina umum plus kata ganti maskulin, fungsinya ada sebagai mubtada di sini sebagai subjek, artinya adalah ucapannya. Kemudian inna sebagai konjungsi subordinatif, fungsinya pembuka jalan ismiyah, artinya adalah sesungguhnya. Ulaika di sini sebagai nomina relatif demonstratif plural, fungsinya adalah mubtada, artinya adalah mereka itu. Alladzina di sini sebagai nomina relatif kata penghubung plural. Atof dia sebagai atof, artinya adalah yang. Qatalu di sini sebagai verba perfect maskulin tunggal, maskulin plural, maaf. Kemudian fiil predikat relatif, artinya adalah berperang. Min sebagai preposisi harfu jar, fungsi sebagai hubungan, artinya adalah demi. Ajli di sini sebagai nomina umum maskulin tunggal. Maf'ul bih artinya adalah kepentingan demi. Adalati ini sebagai nomina umum feminin tunggal. Kemudian sebagai mudhaf ilaih, artinya adalah keadilan. Di sini sebagai pronomina kata ganti orang plural maskulin. Nah, yaitu fungsi sebagai mubtada ya, artinya adalah mereka. Kemudian jami'an sebagai nomina verbal atau bisa dibilang masdar ya. Kemudian umum di sini, fungsinya adalah sebagai hal, artinya adalah semuanya. Abtalu di sini sebagai nomina umum maskulin plural, fungsinya di sini sebagai khabar, artinya adalah pahlawan. Wamatsaluna sebagai nomina umum maskulin plural, fungsinya di sini sebagai atof dan wakil artinya. Li syarafi itu sebagai preposisi yang bersambung dengan nomina. Huruf jar umum maskulin, fungsinya sebagai hubungan, artinya adalah untuk kehormatan. Kemudian al-watani sebagai nomina umum maskulin tunggal, mudhafun ilaih, artinya adalah negara. Wa adofa sebagai verba perfect maskulin tunggal, fi'il baru, artinya adalah dan menambahkan. Anahu sebagai konjungsi yang bersambung dengan pronomina subordinatif
yang bersambung dengan kata ganti maskulin. Pembuka jumlah ismiyah, artinya adalah bahwa dia. Satu komu sebagai verba mudhari pasif maskulin tunggal. Fi'il predikat. Ini jadi predikat ya. Artinya adalah akan didirikan. Qariban sebagai nomina verbal ya. Umum maskulin dar keterangan waktu. Artinya adalah segera. Nusuban tizkariyatun. Nusuban tizkariyah sebagai nomina yang bersama dengan adjektiva umum feminin tunggal yang bersama dengan rasional nisbah. Mubtada sebagai monumen peringatan. Fi di sini sebagai preposisi huruf jar hubungan artinya adalah di. Al-asimah sebagai nomina umum feminin tunggal. Majrur artinya adalah ibu kota. Pyongyang di sini sebagai nomina proper khusus feminin tunggal. Mudhaf ilaih di Pyongyang. Tukhalidu di sini sebagai verba mudhari aktif feminin tunggal. Fi'il intinya adalah mengabadikan. Mathiro itu sebagai nomina umum feminin plural. Sebagai maf'ul bih artinya adalah prestasi. Al-ma'rika di sini sebagai nomina umum feminin tunggal. Mudhafun ilaih dan artinya pertempuran. Nah, berlanjut ke paragraf keempat. Min janibiha naddadat wizaratud difa'i al-kuriyatu al-janubiyatu yaumal isnin bintihaqi qararati majlisil amnil ad-duwali wa qala al-mutahadditsu bismil wizarati innahu bi'tirafiha ar-rasmi bidzalik takunu Korea asy-syimaliyatu qad aqarrat bi af'aliha al-ijramiyah. Kemudian beralih ke terjemahan komunikatif. Dari pihaknya Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada hari Senin mengancam pelanggan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Justru bicara kementerian menyatakan bahwa dengan pengakuan resminya, Korea Utara secara resmi tidak langsung mengakui tindakan kriminalnya. Pada terjemahan literalnya atau terjemahan perkatanya, dari pihak Korea Selatan mengancam Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada hari Senin pelanggaran terhadap keputusan Dewan Keamanan Internasional atau PBB dan menyatakan juru bicara kementerian bahwa dengan pengakuan resmi tersebut Korea Utara telah mengakui tindak kriminalnya. Kemudian kita ke identifikasi berikut. Min di sini sebagai preposisi huruf jar, hubungannya atau fungsinya sebagai hubungan artinya adalah dari. Ini biha ini sebagai nomina yang bersama dengan pronomina umum maskulin tunggal kata ganti mudhaf ilaih artinya adalah sisi atau pihaknya. Naddadat ini sebagai verba perfect feminin tunggal. Predikat kalimat utama artinya adalah mengancam atau mengutuk. Wizaratu ini sebagai nomina umum feminin tunggal. Subjek mubtada artinya adalah kementerian. Ad-difa'i ini sebagai nomina umum maskulin tunggal. Mudhaf ilaih yang artinya adalah pertahanan. Al-kuriyatu ini sebagai adjektiva nisbah feminin tunggal. Naat atau atribut kementerian yang artinya adalah Korea Utara. Al-janubiyah, Al-Korea sini Korea aja ya, maaf. Al-janubiyah ini sebagai adjektiva nisbah feminin tunggal. Naat atribut kementerian artinya adalah selatan. Kemudian pada yaum nomina umum maskulin tunggal. Hal keterangan waktu artinya adalah hari Isnin ini sebagai nomina umum maskulin tunggal majrur karena ada hal pada yaum. Artinya adalah Senin. Bintihaki ini sebagai preposisi yang bersambung dengan nomina. Harfu jar yang bersambung dengan masdar.
Oke, maf'ul bih atau menjadi objek. Ini adalah pelanggan. Qararati ini sebagai nomina jamak taksir atau bisa dibilang plural yang tidak beraturan, feminin. Kemudian mudhaf ilaih artinya adalah keputusan. Majalisi itu sebagai nomina umum maskulin tunggal. Mudhaf ilaih yang artinya adalah dewan. Al-amni di sini sebagai nomina umum maskulin tunggal. Mudhaf ilaih yang artinya adalah keamanan. Al-duwali sebagai adjektiva nisbah maskulin tunggal. Naat atribut majelis artinya adalah internasional. Waqala wa di sini itu sebagai preposisi ya, sebelah atof. Kemudian qala ya di sini. Qala di sini sebagai verba perfect maskulin tunggal, predikat kalimat baru dan berkata. Al-mutahadditsu al-mutahaddits sebagai nomina umum maskulin tunggal, subjek mubtada artinya adalah juru bicara. Bismi di sini sebagai preposisi yang bersama dengan nomina. Harfu jar plus umum maskulin. Hubungan harfu jar dan juga majrur. Artinya adalah atas nama. Al-wizarati ini sebagai nomina umum feminin tunggal, majrur karena isim jar. Kementerian artinya. Innahu di sini sebagai konjungsi yang bersama dengan pronomina. Subordinatif kata ganti subordinatif bersama dengan kata ganti maskulin. Kemudian membuka jumlah ismiyah, arti perkataannya adalah sesungguhnya dia. Bi'atrafiha di sini sebagai preposisi yang bersambung dengan nomina yang bersambung juga dengan pronomina. Huruf jar yang bersambung dengan masdar yang bersambung dengan kata ganti feminin. Maf'ul bih artinya adalah pengakuannya. Kemudian rasmi. Ar-rasmi ini sebagai adjektiva nisbah maskulin tunggal. Na'at atribut i'tiraf artinya adalah resmi. Beda alik ini sebagai preposisi yang bersambung dengan nomina. Huruf jar juga isim isyarah. Keterangan dengan itu. Takunu di sini sebagai verba mudhari indikatif feminin tunggal predikat kalimat utama. Artinya adalah menjadi adalah. Al-Quriyah Syamaliyah di sini sebagai nomina yang bersambung dengan adjektiva proper noun atau nomina proper yang plus nisbah sama dengan nisbah feminin tunggal. Mubtada yang artinya adalah Korea Utara. Qad di sini sebagai partikel penegas penguat kata kerja artinya adalah sudah. Akarat sebagai verba feminin tunggal predikat kalimat utama yang artinya adalah mengakui atau menyetujui. Bi'af'aliha ini sebagai preposisi yang bersambung dengan nomina dan bersambung juga dengan pronomina. Huruf jar yang bersambung dengan jamak atau plural yang bersambung pula dengan kata ganti feminin. Maf'ul bih artinya adalah perbuatannya. Al-ijramiyah sebagai adjektiva nisbah feminin tunggal. Naat atribut af'al artinya adalah kriminal atau kriminalitas sebuah kegiatannya. Oke, mungkin dari saya itu aja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah, mungkin datangnya dari saya. Apabila ada benar juga itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leonardo pamit undur diri. Dadah.